Sebastian membuat sebuah konten di YouTube tentang cara membobol brankas. Hari ini, dia menceritakan tentang Hans Wagner yang membuat 4 buah brankas dan diberi nama The Rheingold, Valkyrie, Siegfried, terakhir Götterdämmerung. Brankas yang dibuat dengan pola yang sulit tidak bisa dibuka secara paksa dan salah. Jika itu terjadi, maka brankas akan terkunci selamanya. Konon, 3 brankas masih digunakan, namun keberadaannya disembunyikan. Sedangkan, brankas Götterdämmerung tidak ada yang tahu letaknya ada di mana. Sudah beberapa video yang dipost, namun sampai saat ini tidak ada satupun penonton di channel miliknya. Pekerjaan utama Sebastian adalah sebagai teller bank yang menurutnya membosankan. Namun suatu hari, ada seorang penonton yang memberikan komentar di salah satu videonya untuk mengetes kemampuan Sebastian dalam membobol brankas. Sebastian pun menyetujuinya dan datang ke alamat yang sudah disebutkan dalam komentar tersebut. Ternyata tempat itu sedang diadakan pertandingan untuk membobol brankas tercepat. Dari 8 orang akan dipilih menjadi 4 orang tercepat. Lalu diseleksi lagi menjadi 2 orang tercepat. Babak terakhir, Sebastian melawan Neo. Neo terlihat fokus untuk membobol brankas, sedangkan Sebastian mencoba membuka brankas itu dalam 30 detik terakhir. Dan dia mampu membukanya dengan gampang sehingga dia menjadi pemenang baru dalam pertandingan hari itu. Sebastian melihat seorang wanita bernama Gwendolyn. Wanita itu sudah menjadi pencuri sejak kecil dan menjadi buronan Interpol. Besoknya, Gwendolyn menemui Sebastian di sebuah kafe. Gwendolyn lah yang meminta Sebastian untuk pergi ke tempat semalam. Selama ini, Gwendolyn mengikuti dan memperhatikan kebiasaan Sebastian. Dia mau merekrut Sebastian untuk gabung ke dalam timnya, karena Sebastian sangat mengenal sejarah Hans Wagner. Gwendolyn ingin mencuri uang dari brankas yang sudah dibuat oleh Hans, dan dia membutuhkan Sebastian untuk membobol brankas itu. Ketika mendengar nama brankas yang dibuat oleh Hans, Sebastian sangat tertarik. Gwendolyn memberikan kartu namanya jika Sebastian mau untuk bergabung ke dalam tim mereka. Sebastian pun datang ke tempat Gwendolyn. Di sana, dia berkenalan dengan Corina yang bertugas sebagai hacker. Lalu Rolf bertugas sebagai supir karena dia sangat mahir dalam menyetir. Dan terakhir adalah Brad Cake yang memiliki kemampuan dalam bela diri. Keahlian Gwen sendiri adalah sebagai pencuri handal. Mereka pun langsung membicarakan strategi untuk perampokan pertama brankas Rheingold yang ada di Paris. Selama 3 tahun ini, mereka mencari informasi di mana letak brankas-brankas itu. Lalu, brankas Valkyrie berada di Praha, Republik Ceko. Terakhir, brankas Siegfried yang ada di sebuah kasino di negara Swiss. Tujuan pertama mereka ada di Paris, di sebuah koperasi simpan pinjam. Sebastian nampak panik dan takut karena harus merampok menggunakan senjata. Walaupun pada akhirnya, Sebastian mengikuti rencana Gwen. Sebastian yang pertama masuk dan menunggu di dalam toilet. Lalu disusul oleh Gwen. Dia mengambil kunci yang ada pada satpam. Gwen menggunakan akun palsu untuk meminta akses kotak penyimpanan. Kemudian, Corina masuk untuk mengalihkan perhatian Nyonya yang menjaga pintu penyimpanan. Setelah tidak ada yang menjaga, Gwen menjemput Sebastian untuk mencari brankas Rheingold. Waktunya Sebastian bekerja. Dia menajamkan telinga dan fokusnya untuk membobol brankas itu. Beberapa menit kemudian, Sebastian berhasil membukanya tanpa halangan. Begitu banyak uang tersimpan dalam brankas, namun mereka hanya mengambil beberapa gepok uang. Gwen mencuri uang tersebut hanya untuk tantangan dan kepuasannya menjadi legend. Lalu Brad masuk sebagai pengalihan agar Sebastian bisa keluar tanpa diperhatikan. Misi mereka pun berhasil tanpa ketahuan oleh pihak keamanan. Di sisi lain, Interpol yang bernama Delacroix dan juga Beatrix melihat CCTV koperasi tersebut. Delacroix tahu jika Brad Cake dengan nama asli Alexis
dan Gwendolyn terlibat perampokan lagi. Mereka berdua adalah buronan Interpol yang sudah merampok di 5 bank dalam 4 tahun terakhir. Delacroix pun tahu tentang cerita brankas yang dibuat oleh Hans Wagner. Delacroix sangat ingin menangkap para perampok itu. Target selanjutnya ada di Praha, sebuah bank yang besar, dengan tingkat keamanan lebih tinggi dan sulit. Sebastian masuk ke dalam bank, bermodalkan kartu akses karyawan yang dibuat oleh Corina. Sebastian berhasil melewati penjagaan karena Corina berhasil meretas sistem bank tersebut. Corina juga berhasil meretas CCTV di dalam bank dan memberi informasi lokasi di mana brankas berada. Sesampainya mereka di ruang brankas, ternyata ada 2 orang penjaga menyambut mereka. Gwen berhasil melumpuhkan 2 penjaga itu. Di sisi lain, Interpol sudah bersiap untuk menangkap komplotan pencuri itu. Namun, setelah lama menunggu, tidak ada tanda-tanda pasukan Gwen. Jadi, Delacroix masuk ke dalam bank untuk melihat brankas. Ternyata brankas itu sudah ditukar sehingga Delacroix salah tempat. Dia dan Beatrice pun segera pergi ke bank di mana Sebastian berada. Sedangkan pihak keamanan bank mengetahui jika Sebastian adalah penyusup. Lalu Brad bersiap untuk menjalankan plan B. Dia memakai topeng dan masuk ke dalam bank sebagai perampok untuk mengalihkan penjagaan di ruang brankas. Sebastian mencoba untuk membobol brankas, namun percobaan pertamanya gagal. Jika dia salah memutar tombol, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Sebastian mencoba untuk membobol brankas itu lagi dengan lebih hati-hati. Akhirnya, Sebastian berhasil membuka brankas itu dan mereka berhasil mengambil beberapa uang. Brad pun bersiap untuk keluar dari bank, namun bahunya tertembak. Tapi Brad berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam mobil. Sebastian dan Gwen berlari untuk menyusul ke mobil. Ketika giliran Sebastian untuk masuk, Brad melepaskan genggamannya dan meninggalkan Sebastian di jalan karena dia tidak menyukai Sebastian yang dekat dengan Gwen. Sebastian pun segera melarikan diri menggunakan sepeda yang dia colong ke arah lintasan kereta. Dengan kekuatannya, dia berhasil kabur dari kejaran polisi dan naik ke gerbong kereta. Di dalam mobil, Gwen marah kepada Brad karena meninggalkan Sebastian. Gwen pun memberontak dan memaksa untuk turun. Setelah pertengkaran kecil itu, Gwen keluar dari mobil dan disusul oleh Corina. Karena Corina juga tidak menyukai karakter Brad. Sebastian berhasil pulang ke rumahnya. Namun dia dikejutkan oleh kehadiran Gwen dan Corina. Gwen mencoba untuk merayu Sebastian agar mau melanjutkan misi mereka yang ketiga. Sekali lagi, tujuan mereka membobol brankas milik Hans Wagner bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjadi legend dan masuk ke dalam sejarah. Sebastian berpikir sebentar, namun pada akhirnya dia pun menyetujuinya. Sampailah mereka di Saint Moritz, Swiss, tepatnya di Blai Casino. Pasukan Interpol sudah menunggu aksi mereka. Salah satu bawahan Delacroix menemukan sebuah rekaman suara tentang Sebastian dan Gwen yang akan melakukan aksi mereka tepat pukul 5 pagi nanti. Namun, Beatrice mencurigai sesuatu. Katanya terlalu mudah jika mereka mendapatkan petunjuk dari rekaman itu. Namun, Delacroix percaya saja dengan beraksi di jam 5 subuh. Dia memasuki kasino dan bertemu dengan tim terkait. Tapi yang terjadi, brankas itu sudah dipindahkan sejak 1,5 jam yang lalu atas permintaan Interpol. Sekitar 8 jam yang lalu, Corina menelpon ke kasino. Dia mengaku menjadi Interpol dan meminta untuk jadwal pemindahan brankas dimajukan dengan alasan karena brankas lainnya mengalami pencurian. Lalu, Gwen bertugas untuk mengambil alih truk yang akan membawa brankas dengan melumpuhkan 2 orang kurir yang mengendarai truk itu. Corina juga sengaja mengirimkan rekaman suara palsu ke channel Interpol. Malamnya, Corina mengganggu penjaga yang bertugas sebagai sniper untuk membuatnya pingsan. Gwen dan Sebastian pun berhasil membawa brankas dengan penyamaran mereka.
Sebastian mencoba membobol berangkas dengan posisi truk yang terus dikendarai untuk menghemat waktu agar bisa cepat sampai menuju dermaga. Sebastian harus memecahkan kode sebanyak 7 tombol. Sedangkan pihak Interpol mulai mencari keberadaan para pencuri itu. Rolf dan Brad yang mengetahui rencana di kasino juga berada di sana. Dia yang sudah menyadap lokasi Gwen segera menyusul ke lokasi. Corina mengetahui keberadaan Brad dan Rolf. Ketika dia keluar dari mobil, pihak Interpol pun datang dan mengepungnya. Dengan cepat dia mengirim pesan kepada Gwen lalu menghancurkan handphone itu. Gwen menerima pesan dari Corina. Dia meminta Sebastian untuk secepatnya membobol berangkas. Masih tersisa 3 kunci lagi. Corina yang sudah terkepung dan karena tawaran Beatrix untuk mengurus adiknya, membuat Corina terpaksa memberitahu rencana mereka kepada Interpol. Perjalanan dengan rute penuh belokan tajam itu membuat Sebastian kesusahan untuk membuka berangkas. Namun berkat keahliannya, Sebastian berhasil membuka berangkas itu. Begitu banyak uang yang tersimpan dalam berangkas, tapi mereka hanya mengambil ke dalam 2 buah tas. Tiba-tiba, Brad datang dengan menodongkan senjata. Dia hendak menembak Sebastian, tapi ternyata pin pistol milik Brad sudah dicopot oleh Gwen sehingga sudah tidak berfungsi. Karena Gwen takut jika Brad membunuh orang lain. Gwen balik menodongkan senjata kepada Brad. Brad dan Rolf diikat oleh Gwen. Gwen dan Sebastian berhasil kabur dengan menggunakan mobil milik Rolf. Beberapa saat kemudian, Delacroix datang dan menangkap Brad beserta Rolf. Gwen dan Sebastian berhasil sampai ke dermaga dan akan pergi dengan speedboat. Tiba-tiba, Delacroix sudah berada di belakang mereka. Gwen meminta agar Delacroix melepaskan Sebastian dan hanya membawa dirinya saja, karena hanya dia yang menjadi buronan Delacroix. Jika tidak, Gwen akan melepaskan tembakan. Delacroix pun akhirnya menyetujui untuk melepas Sebastian. Walaupun Sebastian enggan meninggalkan Gwen, tapi Gwen tetap memaksa agar Sebastian segera pergi. Dengan berat hati, Sebastian pergi meninggalkan Gwen yang ditangkap oleh Delacroix. Di sana, dia menemukan paspor dengan identitas baru untuk mereka bertiga. Dan Gwen memberi identitas baru Sebastian menjadi Ludwig Dieter. Sebastian pun terus melajukan bot ke negara barunya. Beberapa waktu kemudian, sepasang suami istri datang ke tempat Sebastian yang sekarang berganti nama menjadi Ludwig Dieter. Dia terkenal sebagai ahli pembuka kunci. Scott Ward menunjukkan sebuah peta lokasi berangkas Gotthardammerung dan meminta Sebastian untuk membobolnya. Tentu saja Sebastian dengan senang hati ikut bersama mereka untuk membobol berangkas terakhir milik Hans Wegner itu.